Salam, selamat malam, kasih-kasih Tuhan. Wah, puji nama Tuhan ya. Kita kembali bertemu lagi di Great Prayer dalam ibadah Miracle on Tuesday. Wah, Miracle on Tuesday berarti mujizat ya, mujizat di hari Selasa. Kita dapat berkumpul di sini, itu sebuah anugerah, sebuah mujizat Tuhan ya. Dan lebih kita akan bersyukur lagi, kita akan bersuka cita, akan mendengarkan firman Tuhan. Dan malam ini akan dilayani oleh hambanya, seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Andreas dan istri tercinta Ibu Deborah, yang beliau sama-sama melayani di bidang pemulihan ya, beliau mengabdikan di sebuah ministry dan pemulihan di gereja Jemaat Bethel, pemulihan di Karawaci, gitu ya hambanya ya. Dan istrinya juga beliau melayani dan bekerja, seorang istri yang sangat setia, bekerja juga dalam satu perusahaan, dan beliau melayani sama-sama sudah kurang lebih 20 tahun ya, banyak ya kalau nggak salah ya, semoga nggak salah ya, dan kasih-kasih Tuhan. Oh, nanti yang penasaran siapa sih beliau ini juga mengembalai jiwa-jiwa atau jemaat-jemaat yang sangat luar biasa, sangat lain daripada yang lain. Nah, dan penasaran lagi ya, jangan sampai pada ketiduran. Kalau bisa ayo on cam, Ibu Mom Osa. Ayo siapa lagi on cam ya. Kasih-kasih Tuhan boleh ya dibantu sharekan linknya. Diajak-ajak kita, ayo ini ada ibadah malam ini. Akan diurapi juga dengan pujian penyembahan oleh worship leader kita, Wah, Bro Erik, dan juga semua hamba Tuhan yang di sini pastinya diurapi Tuhan. Amin. Oke, saya nggak lama-lama lagi, kasih-kasih Tuhan. Mari kita mulai ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bu Susan. Silahkan Bu Susan. Oke, kita mau satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan sama-sama. Oh, ratakarawashikyaralamatakaраsikaralamasi. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Di hari Miracle on Tuesday ini Tuhan, Kau kumpulkan kekasih-kekasih Tuhan dengan satu tujuan untuk memuliakan namamu Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan, seberapa kami yang hadir Tuhan, hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menguasai atmosfer di udara Tuhan, untuk sinyal semuanya Tuhan dalam kendali-Mu Tuhan. Berdoa untuk kekasih-kekasih yang belum bergabung, kiranya Tuhan sendiri yang mengundangnya. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman beserta dengan istri untuk memberikan kesaksian menjadi surat yang terbuka. Terima kasih, kami bersyukur semuanya, kami diberkati. Kami percaya apa yang akan Kau sampaikan ini memberikan kami Tuhan mujizat pengertian yang sangat luar biasa, dan terjadi pemulihan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, di mana kami berada. Kami percaya kami sudah diberkati. Juga Kau urapi Tuhan untuk pemain musik Tuhan Yesus, untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Susan. Oke, kasih-kasih Tuhan. Boleh ya, kita akan memuji Tuhan dan kita akan on cam juga biar benar-benar urapan Tuhan nyata atas hidup kita di tempat kita masing-masing, dan tentunya dipimpin oleh Bro Erik. Silahkan Bro Erik. Shalom semuanya. Sebelum kita mulai, kita mau katakan terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik buat kita. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik, yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Sebelum kita mulai acara hari ini, kita rindu untuk mencari hadirat Tuhan ya. Kita mau memuji, kita mau menyembah, kita mau mengagungkan Tuhan kita. Mari setiap kekasih Tuhan, arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Kami percaya Engkau Tuhan selalu ada.
Engkau selalu nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang tahu kerinduan kami, hati kami. Tuhan, kami mau nyatakan kami siap. Pakai kami, penuhi kami. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Ku di hadapan Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, ya Tuhan. Mari bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan kami ini, Bapa. Kami merindukan lawatan-Mu atas kami masing-masing. Mari Kau jawab setiap kerinduan hati kami ini, ya Bapa. Mari dengan hatimu katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamanya Kau puji. Ku sembah Tuhan. Kami percaya dan kami tahu hanya Engkau yang mampu, Tuhan, untuk memulihkan segala dalam kehidupan kami. Kami mau selalu mencari hadirat-Mu. Kami mau selalu mendengarkan suara-Mu, Tuhan. Mari pimpin kami anak-anak-Mu ini untuk dapat berjalan sesuai dengan arah-Mu, Bapa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
yang kami tahu, yang kami tahu, hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari angkat tanganmu. Yes, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan
Yesus Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat memuji, dapat membesarkan, dapat melaksanakan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami ini. Dan kami mau nyatakan, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang menuntun, Engkau yang memberikan kami pendengaran yang baik, supaya kami mengerti apa yang akan Engkau sampaikan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat segalanya dalam kehidupan kami. Kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh rasa ucapan syukur, dengan hati yang haus dan lapar. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari setiap kita yang percaya sudah diberkati bersama katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Kasih-kasih Tuhan, malam ini kita dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Handreas Sudarmiko Akimas MTH. Mungkin beliau ini baru sekali melayani ya di Secret Prayer ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya yang sudah melayani malam ini. Dan malam ini temanya apa? Kasih-kasih Tuhan. Ada yang ingat? Harus ingat ya. Miskin kata, kaya realita. Wah, apa sih ini maksudnya gitu ya. Tapi biar nggak ngantuk dan biar connect, ayo kasih-kasih Tuhan. Diresponi on cam, mana muka-muka cantiknya, muka-muka gantengnya, muka-muka yang penuh diurapi Tuhan. Wah, ini hambanya Pak Dodi Menat. Terima kasih selalu setiap sedia. Dan kita kasih-kasih Tuhan nanti juga akan mendengarkan kesaksian dari istri tercinta
dari Bapak Andreas ini, dan beliau seorang hamba Tuhan juga ya, istri tercinta Ibu Deborah juga. Nah, ayo kasih Tuhan diajak lagi, share-sharekan linknya dan biar menjadi berkat. Nah, kita akan mulai mendengarkan sharing firman-Nya dan kita juga akan mendengarkan kesaksian. Disilahkan untuk tempat dan waktunya, Pak Pendeta Andreas. Ya, baik. Makasih, Bu Mitchell. Saya waktunya berapa lama ya? Waktunya sekitar hampir 40 menit ya, Pak, boleh? Ya, baik. 40 Makasih. sampai 45 menit ya, Pak. Ya, baik. Makasih ya, Bu. Ya. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Senang saya bisa jumpa meski melalui Zoom, Bapak Ibu. Dan malam ini saya ingin bagi dua hal berkaitan dengan apa yang Tuhan sudah buat dan kerjakan. Yang pertama adalah saya coba untuk share firman, lalu kemudian nanti di bagian akhir atau mungkin di sela-sela firman, saya juga ingin menyampaikan beberapa hal kesaksian tentang bagaimana Tuhan panggil saya dalam konteks pelayanan saya di hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya melayani di panggilan sekarang khusus untuk menggembalakan jemaat ex-lapas. Jadi jemaat kami banyak narapidana. Lalu kemudian saya juga membuka satu panti asuhan namanya Padepokan Bisat Nusantara, di mana Padepokan Bisat Nusantara fokus menerima anak-anak yang orang tuanya ada di dalam penjara. Lalu kemudian ada satu komunitas ex-lapas namanya BPM, Blessing Prison Ministry. Saya bina mereka dari beberapa orang dan sampai dengan hari ini mereka bisa eksis pelayanan di beberapa lapas di Indonesia. Kami baru pulang dari Nusa Kambangan, lalu kemudian Denpasar, Bali, dan beberapa tempat untuk bisa melayani di sana, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan juga percayakan satu STT yang fokusnya misiologi ya, khususnya misi penjangkauan untuk kami selalu bilangnya itu kaum M ya, untuk yang Muslim, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar satu STT di Indonesia namanya Hidayatullah, STT itu sudah ditutup permanen. Lalu kemudian kita coba untuk membuat STT yang kurang lebih sama, tapi dengan nama yang lebih yang lebih tidak terlalu ekstrim begitu loh. Namanya STT Andatu, Anugerah dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, topik kita hari ini miskin kata, kaya realita. Ya, di bagian pendahuluan saya ingin menekankan tentang bagaimana pentingnya orang-orang percaya itu mempelajari kehidupan para rasul Kristus, para murid yang langsung bersentuhan dengan kehidupan Yesus pada waktu itu kurang lebih dalam beberapa tahun terakhir. Lalu kemudian konteks historinya itu seperti apa? Ya, bukan hanya menyentuh aspek dan level ilmu pengetahuan, artinya sebatas saya tahu, tetapi juga yang paling penting adalah ini dijadikan semacam barometer, ini dijadikan semacam ukuran. Jadi apa yang terjadi, apa yang dikatakan, apa yang ditulis di dalam Alkitab, lalu kemudian apa yang mereka lakukan bersama-sama dengan Yesus, maupun pada saat ketika Yesus sudah mati, naik ke surga dan mereka harus sendirian, Bapak Ibu, itu dijadikan sebagai sebuah barometer kedalaman spiritualitas atau kedalaman spiritual. Ada beberapa kasus yang saya dapat di lapangan, Bapak Ibu, kalau misalnya kita melihat ada pelayanan yang misalnya barusan saya pulang dari Lampung, Bapak Ibu, itu kondisinya sangat memprihatinkan ya buat saya ya. Maksudnya jalan yang benar-benar berat, kami harus pakai kendaraan yang cukup ini. Lalu kemudian sampai di sana, Bapak Ibu, saya tinggal di rumah pastori yang sangat sederhana sekali, nyamuknya banyak, lalu kemudian kamar mandinya nggak ada pintu, macam-macam Bapak Ibu. Nah, ketika kita melihat sebuah realitas seperti ini, pada umumnya, Bapak Ibu, mereka mengatakan kepada gembalanya, kepada hamba Tuhannya, wah Ibu tenang di sini ya, Tuhan akan pakai Ibu, lalu kemudian tetap bertahan di sini, Tuhan pasti kuatkan dan segala macamnya. Nah, saudara, ini ada lip service ya, ucapan-ucapan yang sangat normatif, sangat umum,
bahkan untuk konteks orang Kristen sekalipun, ataupun orang yang non-Kristen pun bisa ngomong, Bapak Ibu Saudara. Tapi selalu di bagian pelayanan-pelayanan misi, saya selalu mengakhiri dengan sebuah pertanyaan sama Tuhan. Saya selalu bilang begini, Tuhan, apa yang saya mau perbuat buat mereka? Apa yang saya mau lakukan buat mereka untuk menjawab kebutuhan mereka? Lalu kemudian Tuhan kasih saya hikmat, saya bilang atur kamar mandinya. Dan kami sekarang lagi mencoba untuk mengumpulkan dana untuk bisa merenovasi beberapa kamar mandi yang ada di sana. Nah, saudara, saya mau katakan begini, miskin kata kaya realita itu adalah suatu apa ya, yang hari ini itu dijadikan semacam fenomena religius. Penampilannya Kristen, ngakunya hamba Tuhan, lalu kemudian ketika dia menghadapi semacam realitas seperti yang saya ceritakan di Lampung, Bapak Ibu Saudara, kita hanya memberikan kekuatan secara kata. Padahal kita bisa melakukan lebih daripada itu. Nah, ini yang kemudian menjadi satu tantangan berat untuk orang Kristen pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya hari ini khotbah ekspositori tokoh, Bapak Ibu, dan tokoh yang saya angkat di sini adalah Andreas. Bagi saya menarik karena Rasul Andreas ini tidak terlalu menonjol, Bapak Ibu. Ya, bahkan di dalam Alkitab hanya ada 4 peristiwa di mana namanya ditonjolkan. Ya, sangat simpel, sangat sederhana, tidak banyak kata, Bapak Ibu Saudara, dan orang tidak banyak tahu tentang dia. Tapi yang menarik ketika saya mencoba untuk menyelidiki dalam Injil Sinoptik, Bapak Ibu Saudara, Saudara perhatikan di sini, saya sudah mencoba untuk membuat gambarannya tentang Andreas, Bapak Ibu. Ya, misalnya dalam Injil Yohanes itu ada di pasal 1, lalu kemudian ada di pasal 6, lalu kemudian ada di pasal 12. Lalu kemudian di Lukas pasal 6, Markus pasal 13 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir, kita langsung masuk ke sini. Nah, Saudara perhatikan di sini, di bagian sebelah kanan ini hanya bicara tentang informasi. Maksudnya siapa dia, orang tuanya siapa, saudaranya siapa, dan segala macamnya. Tapi yang di bagian kiri, Bapak Ibu, ini bicara tentang produktivitasnya Andreas. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia perbuat? Nah, saudara, di sepanjang Alkitab hanya ada 12 ayat yang berisi informasi tentang Andreas. Lalu kemudian ada 6 ayat yang berisi produktivitas yang dilakukan oleh seorang Andreas. Artinya, dalam sepanjang kitab Perjanjian Baru hanya ada 17 ayat di dalam Alkitab yang menceritakan tentang siapa dia, lalu apa yang dilakukannya oleh seorang yang namanya Andreas itu. Nah, saya mencoba untuk membuat perbandingan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat misalnya, ada 5 kitab terpendek di dalam Alkitab. Kitab 2 Yohanes itu 13 ayat, kitab 3 Yohanes 14 ayat, lalu Obaja 21 dan seterusnya, saudara bisa melihat di layar. Nah, artinya apa? Kalau kita menempatkan misalnya seorang Andreas menjadi sebuah kitab, maka kita melihat dia masuk dalam kategori kitab terpendek dalam Perjanjian Baru. 5 kitab terpendek dalam Perjanjian Baru setelah kitab 3 Yohanes. Nah, saudara, kadang-kala kita memaknai hari ini, ya, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa adalah hamba-hamba Tuhan yang public speaking-nya bagus, ya, yang komunikasinya bagus, lalu kemudian yang marketingnya bagus, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian kita memaknai bahwa ketika mereka menyampaikan sesuatu, mereka memberikan motivasi sesuatu dan segala macamnya itu bagus dari sisi literasi kata, maka kita berkesimpulan dengan simpel dan sederhana, ini hamba Tuhan luar biasa. Tapi pertanyaan besarnya adalah apa yang sudah dilakukannya. Nah, ini menjadi poin yang sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan fokus kepada 6 ayat di dalam sisi bagian kiri ini. Ya, karena ini bicara tentang seorang Andreas yang sebenarnya. Dia seorang yang sangat minim perkataan, tidak menonjol Bapak Ibu Saudara, tapi yang dikerjakannya itu sungguh sangat amat luar biasa. Dia miskin kata, tapi kaya dengan sebuah realita. Nah, Saudara yang perhatikan di sini, siapa Andreas? Misalnya Yohanes pasal 1 mengatakan bahwa Bapak Ibu Saudara, Andreas ini adalah saudaraan dengan Petrus. Lalu kemudian namanya Yunus, bapaknya, Bapak Ibu Saudara, dan yang pertama kali memperkenalkan Andreas kepada Yesus, memperkenalkan Petrus kepada Yesus adalah Andreas, Bapak Ibu Saudara. Jadi Andreas dan Petrus mula-mula adalah murid Yohanes Pembaptis dan profesinya sama,
yaitu sebagai seorang nelayan. Nah, dari sini kesimpulan sederhananya kita melihat begini. Andreas ini punya background, Bapak Ibu, itu sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Dia adalah murid seorang Yohanes Pembaptis. Anda tahu bahwa kehidupan Yohanes Pembaptis bukan seorang hamba Tuhan yang berkelimang dengan harta. Yohanes Pembaptis itu dikelilingi dengan kehidupan yang sangat sederhana, yang sangat di bawah hukum kenormalan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi banyak hal yang dia bisa pelajari dari seorang Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian yang kedua, kenapa saya mengatakan bahwa Andreas ini adalah seorang yang sangat sederhana? Karena profesinya adalah nelayan. Nah, saudara, waktu itu pemerintahan Romawi itu harus memberikan semacam aturan undang-undang yang berlaku bahwa siapapun yang menarik ikan atau menangkap ikan di Danau Galilea, dia harus membayar pajak yang cukup tinggi, 30-40% dari penghasilannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pengusaha nelayan, ya, pengusaha penangkap ikan atau yang disebut sebagai nelayan, Bapak Ibu Saudara, itu juga ada beberapa macam. Mereka yang punya kapal sendiri, Bapak Ibu, mereka punya jala sendiri, atau yang ketiga, mereka adalah orang upahan. Nah, kalau kita melihat peristiwa perjumpaan Andreas Petrus bersama dengan Yesus, waktu itu dia sedang membersihkan jala, Bapak Ibu Saudara. Nah, kata ini menunjukkan bahwa sebenarnya Andreas dan Petrus kemungkinan besar bukanlah seorang pemilik perahu, bukanlah seorang yang berduit, yang kaya, pengusaha, bukan. Dia mungkin sekali adalah seorang yang bekerja di seorang yang punya perahu. Artinya dia karyawan biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaan besarnya yang sampai hari ini sulit untuk dijawab adalah kenapa Yesus memulai murid pertama, ya, pemanggilan murid pertama itu dia memilih orang-orang seperti ini, Bapak Ibu. Ini tentu bertolak belakang dengan gereja dan yang dilakukan gereja hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mencari bendahara, maka yang pertama diisi kepala kita adalah siapa yang pengusaha di jemaat ini. Betul bukan? Kalau misalnya kita memilih ketua jemaat misalnya, majelis dan seterusnya, maka yang ada di dalam mindset pikiran kita adalah siapa orang penting di jemaat ini. Nah, saudara, model-model seperti itu mengkacau balaukan konsep tentang pelayanan sebenarnya. Nah, saudara, hari ini kita belajar bahwa Andreas yang punya latar belakang sederhana, bahkan tidak banyak bicara sekalipun, Bapak Ibu, tapi dia punya kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan itu yang coba untuk kita ungkap pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, orang tuanya, ya, Yunus memberikan nama kepadanya, itu adalah Andreas. Andreas, Bapak Ibu Saudara, itu berarti apa? Dia laki-laki, ya. Dia jantan, lalu kemudian dia berani, dia kuat, dia pejuang. Dengan kesimpulan sederhana, arti nama dari seorang Andreas ini adalah pria kuat, lalu kemudian pemberani. Sepintas kita melihat, kita mempelajari bahwa kalau dari sisi namanya, Bapak Ibu Saudara, wah, itu kesannya dia sebagai seorang yang selalu ada di garis depan. Seorang yang selalu menonjol, ya, seorang yang selalu ada di depan, dia yang duluan begitu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi fakta, hanya ada 6 ayat atau 7 ayat yang dicatat di dalam Alkitab yang bicara tentang dia secara langsung, dan apa yang dilakukannya Bapak Ibu Saudara itu sepertinya bertolak belakang begitu loh. Nah, itu sebabnya kesimpulan saya sederhana pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ternyata definisi pria sejati itu tidak selalu didefinisikan, diartikan sebagai seorang yang fasih di dalam berbicara, menyusun kata-kata, menyimpan banyak teori. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, coba kita melihat dan bandingkan dengan definisi para wanita tentang pria romantis. Kadang-kala kita yang ada di dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, kita mendefinisikan pria seperti ini adalah pria yang berani bilang I love you di depan umum, lalu kemudian memberikan bunga di depan banyak orang, dan seterusnya. Itu yang sering kali terjadi, Bapak Ibu. Nah, kita melihat di sini bahwa Andreas bukan tipe itu sama sekali. Tidak ada ciri-ciri di dalam dia tentang kategorial yang saya sampaikan ini. Nah, saudaraku yang dikasih, artinya apa? Gereja hari ini harusnya lebih membutuhkan orang-orang yang kaya realitas. Yang kaya realita, yang kaya realita, yang bergerak, yang maju, yang mau melakukan sesuatu, Bapak Ibu.
Kalau saudara mempelajari tentang ilmu komunikasi, ya, kalau saudara ketemu dengan orang lalu kemudian dia banyak bicaranya dan seterusnya, ingat secara statistik Bapak Ibu Saudara, 30% benar, sisanya adalah omong kosong. Jadi ketika kita mendapati orang yang semakin banyak bicara, semakin omong kosongnya juga banyak. Itu teori komunikasi Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini Bapak Ibu perhatikan ada beberapa hal yang penting bagaimana supaya kita bisa meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh seorang Andreas. Meskipun dia miskin dalam perkataan, tapi dia kaya sekali dengan tindakan realita. Yang pertama Bapak Ibu di Yohanes pasal 1 ayat 41 dan 42. Dialah sosok yang memperkenalkan dan membawa Petrus kepada Yohanes. Ayat itu berkata begini, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia, perhatikan baik-baik, membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, dan segala macamnya. Nah, saudara perhatikan di sini, dialah yang kemudian memperkenalkan Petrus kepada Yesus, dan dia yang membawa Petrus kepada Yesus. Tentu kita mulai bertanya, kalau seandainya Petrus tidak dibawa oleh Andreas, apa yang terjadi? Tentu kita tidak bisa berandai-andai. Tapi realitanya adalah Andreas, dia menemukan sosok Yesus itu yang luar biasa. Dalam konsep berpikirnya Bapak Ibu Saudara, bahwa ini adalah Mesias yang dinanti, yang ditunggu. Lalu kemudian muncul sebuah pernyataan dari dalam dirinya. Yang pertama-tama harus aku perkenalkan adalah orang-orang yang ada di keluargaku. Dan itu adalah Petrus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, seorang Kristen yang baik adalah seorang Kristen yang punya kepekaan. Dia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu kemudian bertanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan kepada mereka. Bukan hanya apa yang aku harus perkatakan kepada mereka. Ini dua hal yang sangat berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya, ini berbeda sekali. Dalam minggu ini Bapak Ibu saya mengajar di kelas S2 itu teologia kontekstual Bapak Ibu, ya, teologia kontekstual. Dan yang menarik Bapak Ibu ada percakapan dari salah satu mahasiswa, seorang gembala, dia menggembalakan posnya begitu ya, atau cabangnya lah atau apa istilahnya. Lalu kemudian dia mengatakan begini, Pak dosen, saya menggembalakan jemaat yang tidak banyak. Persembahan di gereja kami yang baru kecil itu semua harus naik ke atas, artinya di store ke gereja cabang. Saya tidak mendapatkan persembahan kasih sama sekali. Bahkan saya sudah sampaikan kepada pendeta senior, kemudian pengurus gereja di sana. Ada jemaat kami yang perlu dibantu karena dia seorang pemulung. Yang terjadi Bapak Ibu tidak ada respon. Yang ditampilkan di gereja mereka adalah video-video mereka membagikan makanan banyak ke anak-anak jalanan. Mereka membagikan bantuan-bantuan langsung ke anak jalanan. Sedangkan secara internal, ada sesama tubuh Kristus di dalam pos PI-nya sendiri yang perlu dibantu, Bapak Ibu. Ingat kebenaran firman ini, bahwa ketika Andreas berjumpa dengan Yesus, hal pertama yang dia lakukan adalah dia memberitahu, berarti ada aspek inisiatif. Lalu kemudian yang kedua, bukan hanya ada inisiasi, tapi dia membawa, ada langkah konkret di sana. Jadi ketika Tuhan perjumpakan kita dengan pelayanan tertentu, Bapak Ibu, jadi bukan hanya sekedar, wah Ibu bertahan di sana ya, wah Pak Pendeta luar biasa ya, dan segala macamnya. Berdoa pasti Tuhan cukupkan apa yang menjadi pergumulan. Sedangkan saudara atau kita semua, itu pergumulannya itu kita punya, gitu loh. Kita miliki untuk menjawab kebutuhan itu. Pergumulan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita hanya mengatakan, Pak Pendeta bertahan, Tuhan pasti bantu, kuat, setialah, dan bla-bla. Nah, saudara, ini tipe Kristen-Kristen yang religiusitas namanya. Nampak di luar religius. Bahasanya ditata halus, Bapak Ibu. Tapi tidak spiritual. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Religius itu adalah agama. Aksesoris yang digunakan di dalam agama itu religiusitas. Spiritualitas itu adalah panggilan ilahi yang ada di dalam hati nurani Bapak Ibu Saudara yang menggerakkan tangan dan kaki kita untuk membantu dan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Saudara, Andreas bukan religius, tapi dia memiliki kemampuan spiritualitas yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam Yohanes pasal 6, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dialah yang memperkenalkan anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan.
Saudara, kita tahu peristiwa itu bukan? Ketika banyak sekali orang masyarakat yang mengikuti Yesus dari pagi sampai sore. Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberikan mereka makan. Mereka ikut kita itu dari pagi. Nah, saudara, waktu Yesus bilang begitu, itu kan banyak respon. Termasuk diantaranya adalah Petrus. Dan mungkin Yudas juga karena dia bendahara. Tapi prinsipnya adalah ini perintah yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita bisa memasak atau katakanlah kita membeli makanan dan kita bisa memenuhi kebutuhan mereka semua yang banyak sekali waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Mempersiapkan konsumsi untuk 5.000 pria di luar dari wanita dan anak-anak dalam jangka waktu yang sangat terbatas. Mereka galau, iya. Mereka bingung, pasti. Tapi kemudian di tengah-tengah kegalauan dan ketidakpastian mereka, muncul seorang Andreas dan mengatakan kepada Yesus, ada anak yang bawa 5 roti, 2 ikan. Ketika para murid yang lainnya sibuk membangun argumen terhadap perintah Yesus, seruan Yesus, Bapak Ibu Saudara, Andreas sibuk mencari solusi. Andreas sibuk mencari sesuatu yang sifatnya konkret, yang bisa dibawa kepada Yesus. Selanjutnya Yesus yang melakukan itu. Nah, saudara, kita melihat di sini bukan? Ketika kita misalnya masuk di dalam sebuah misi, Bapak Ibu, apakah kita sibuk membangun argumentasi? Apakah sibuk kita membangun struktur kata-kata? Wah, ini itu dan segala macam. Atau kita sibuk membangun jalan keluar. Kita sibuk mencari solusi konkret. Ini penting, Bapak Ibu. Andreas miskin secara perkataan. Ketika para rasul yang lainnya mencoba untuk beradu argumen, mencoba untuk mencari pembelaan, pembenaran, dan seterusnya, itu tidak dilakukan oleh seorang Andreas. Karena dia kaya akan realita. Artinya dia mencari tindakan, dia mencari solusi, dan fokusnya kepada jalan keluar. Saudara, yang ketiga kemudian dikatakan ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah dan segala macam. Saudara, ini ada dalam kitab Markus pasal 13, ayat 3 dan seterusnya. Inilah percakapan tentang keruntuhan Yerusalem, Bapak Ibu, bait suci. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, Yesus bilang, kamu lihat ini barang megah, bait suci yang luar biasa. Lalu kemudian dia mengatakan 3 hari ini akan runtuh dan seterusnya. Nah, saudara, ini adalah sebuah nubuatan eskatologi. Inilah sebuah perkataan Yesus yang sifatnya itu masa depan. Nah, saudara, semua orang dengar perkataan Yesus. Semua orang dengar khotbah Yesus. Tapi kemudian perhatikan, ayat yang ketiga, inisiatif itu muncul dari Andreas ketika mereka menyendiri bersama dengan Yesus, maka Andreas yang memulai sebuah pertanyaan, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya? Saudara melihat enggak bahwa Andreas itu punya jiwa pembelajar di dalam dirinya. Dia pengen tahu, dia pengen belajar, dia pengen mendengar langsung pernyataan dan statement dari Yesus yang mengatakan bahwa bait suci ini akan runtuh, akan hancur, Bapak Ibu Saudara. Andreas dia ingin tahu persis apa yang akan terjadi dan apa tandanya itu. Lalu kemudian dia memberanikan diri bersama dengan beberapa temannya dan dia berjumpa dengan Yesus dan mengatakan, katakanlah kepada kami, ajarkanlah kepada kami, perdengarkanlah kepada kami. Bapak Ibu, seorang yang kaya dalam realita adalah seorang yang punya kepekaan telinga, tapi juga jiwa pembelajar. Saya melihat ada begitu banyak potensi dari anak-anak Tuhan. Itu mandek, Bapak Ibu. Kenapa? Stop belajar. Maunya tampil di atas mimbar, maunya ada di depan, maunya yang mendominasi semua kegiatan dia. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia nggak pernah mau terima pengajaran. Dia tidak mau duduk diam dengar firman dan segala macam. Saudara, kejatuhan para pengkhotbah adalah ketika dia mengkritik pengkhotbah yang lain. Kejatuhan seorang jemaat, Bapak Ibu Saudara, adalah ketika dia mengkritik jemaat yang lain. Lalu kemudian dia mengatai orang-orang yang ada di, wah ini harusnya begini, ini bla bla dan segala macamnya, Bapak Ibu Saudara. Saya selalu mendisiplin diri sendiri, Bapak Ibu. Mendengar itu jauh lebih baik. Karena dengan mendengar kita mencoba untuk mengerti apa yang sebetulnya dirasakan oleh orang yang mengatakan sesuatu kepada kita. Nah, Saudara, kalau saya bercerita misalnya di awal perjumpaan saya dengan ex lapas, Bapak Ibu,
itu sebenarnya karena ada salah satu pengusaha di Jakarta yang kemudian menghubungi saya dan mengatakan, Bapak tolong bina mereka. Nah, saudara, ini sesuatu yang apa namanya nggak biasa begitu loh. Artinya saya merasa bahwa ini baru karena meskipun saya lama di penggembalaan Bapak Ibu, tetapi penggembalaan gereja lokal biasa, artinya yang seperti yang Bapak Ibu bergereja begitu loh. Nah, saudara, tapi ketika bulan pertama saya tidak ada rasa sama sekali. Saya hanya saya coba untuk ikuti mereka. Di 2 bulan pertama Bapak Ibu ada tapi nggak banyak. Di bulan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, saya mulai merasa bahwa ada sesuatu. Sampai kemudian saya berkeputusan untuk membuat sebuah penelitian yang itu menjadi disertasi saya Bapak Ibu Saudara, itu tentang pembinaan spiritualitas dan karakter apa namanya ex-lapas. Ketika saya mengadakan penelitian itulah Tuhan merubah banyak hal. Saya mendengar bagaimana mereka harus bertahan di saat orang tua keluarga tidak menerima mereka. Di situ saya mendengar bagaimana mereka mendapatkan pelecehan seksual di dalam lapas, Bapak Ibu, hanya untuk bertahan hidup. Di situ saya mendengar dan melihat langsung bagaimana anak-anak, ya, ketika orang tuanya ditangkap itu pistol diarahkan di kepala itu. Mereka melihat peristiwa itu dan traumatis yang luar biasa berat. Di situ saya melihat langsung bagaimana anak-anak yang dikurung di dalam tempat tinggal yang sangat sederhana, tidak ada orang dewasa sama sekali. Karena orang tuanya masuk di penjara dan keluarga yang lain tidak ada satupun yang mau menerima dan menampung mereka. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, di 4 bulan berikutnya, saya mencoba bergumul dan serius dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan pengembalaan sebelumnya. Nah saudara, ini yang sebetulnya ingin saya nyatakan buat kita semuanya. Ketika Tuhan mempertemukan Bapak Ibu Saudara dalam sebuah studi kasus tertentu di pelayanan, itu karena Tuhan melihat saudara punya kemampuan, punya kapasitas untuk masuk di dalam itu. Dan saudara menjadi solusi di dalam masalah itu. Dan saudara mendoakan mereka nggak cukup. Bukan saya seorang yang antipati dalam berdoa, Bapak Ibu. Saya dengan Bu Michelle, kemudian dengan Pak Dodi juga apa namanya punya doa, jam doa. Tapi yang saya mau katakan buat kita semuanya adalah bahwa doa adalah awal untuk membuka hati Tuhan. Tapi langkah selanjutnya adalah Tuhan membutuhkan tangan, kaki, dan hidup saudara untuk hal seperti itu. Nah, ini yang terjadi dan dilakukan oleh seorang Andreas. Ketika semua orang bicara tentang bagaimana mungkin, wah ini impossible nih. Gimana ceritanya? Ya, ribuan orang kita harus kasih makan dalam waktu yang sangat singkat dan segala macamnya. Itu nggak mungkin. Tapi Andreas, ya, meskipun mungkin ya Bapak Ibu Saudara, dia mungkin mikir gini, apa yang bisa saya lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan itu? Tapi setidaknya saya bergerak. Setidaknya saya bertindak. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat. Dalam Yohanes pasal 12. Beberapa hari sebelum Paskah, Yahudi pada saat Yesus di Yerusalem, sebelum ia disalibkan, ada orang-orang Yunani yang turut merayakan hari raya itu dan segala macamnya. Orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, titik baliknya ada di sini. Filipus pergi memberitahukannya kepada siapa? Andreas. Lalu selanjutnya, Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam penulisan Yunani, ya, urutan itu penting. Itu sebabnya kalau misalnya saudara membaca dalam kitab Mazmur, ya, di pasal 150 misalnya, itu urutannya sangat luar biasa jelas. Demikian juga ketika urutan penamaan itu, ya. Jadi kalau saudara mau perhatikan secara struktur di sini, awalnya Filipus ditulis duluan, baru Andreas. Tapi kemudian ketika informasi sudah diterima oleh Andreas, penulisan berubah. Andreas dulu, Filipus kemudian. Apa makna di balik struktur ini, Bapak Ibu Saudara? Artinya, Filipus itu dia dengar langsung dari sumber berita, tapi tidak punya keberanian untuk mengeksekusi.
Dia membutuhkan orang lain, dan itu adalah Andreas. Nah, mari kita bertanya begini, kenapa Filipus milih Andreas? Kenapa dia nggak milih Yohanes? Kenapa dia nggak milih Petrus? Kenapa nggak milih Yakobus? Kenapa nggak memilih rasul yang lain? Dia datang kepada Andreas, Bapak Ibu Saudara. Karena pilihannya tepat dan dia tahu Andreas adalah seorang yang berani menyampaikan sesuatu selama itu adalah baik dan benar. Saudara, pelajaran ini memberikan indikasi bagi kita. Kalau untuk sebuah kebenaran, Bapak Ibu Saudara, jangan mundur. Maju terus, apapun itu. Saudara tahu, waktu saya membuka padepokan itu, saya nggak punya uang sama sekali. Karena saya hampir 1 tahun tidak punya pendapatan dan penghasilan, Bapak Ibu Saudara. Karena saya keluar dari gereja saya yang lama. Tapi ketika waktu itu, mimpi itu sudah semakin menggelora. Lalu kemudian saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau membuka ini padepokan. Karena kalau saya melayani orang tuanya di dalam lapas, mereka setidaknya bisa makan, minum, dan tidur di dalam lapas. Tapi bagaimana dengan anak-anak mereka? Lalu Bapak Ibu Saudara, dengan keberanian, saya kemudian membuka padepokan itu. Dan saudara tahu, biaya operasionalnya juga tidak sedikit. Tapi hari ini, padepokan itu tetap berjalan. Kalau bukan anugerah Tuhan dan keberanian, saya rasa padepokan itu tidak akan pernah bisa berdiri, Bapak Ibu. Langkah-langkah kecil seperti ini perlu diambil, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya bicara tentang sesuatu yang ngawang-ngawang, orang Jawa bilang. Sesuatu yang sifatnya konsep, sesuatu yang sikapnya hanya ide, sesuatu yang sikapnya hanya, ayo kita berdoa dan segala macam. Tidak, Bapak Ibu. Ada hal-hal tertentu, saudara harus melangkah di dalam iman kalau mau menyelesaikan itu. Sebagai catatan akhir, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan begini. Andreas, meski pendiam, dia inisiator yang ulung. Andreas, meski seorang pribadi pendiam, dia pembelajar yang baik. Andreas, meski seorang pendiam, dia adalah berfokus pada solusi. Saudara, ini adalah bendera Skotlandia. Saudara tahu sejarahnya? Bendera ini kenapa seperti ini, Bapak Ibu? Ini adalah bendera dengan salib bentuk X, Bapak Ibu. Kisah kematian dan kemartiran dari Rasul Andreas lah yang menjadi latar belakang histori terbentuknya bendera Skotlandia. Dari seorang yang tidak banyak bicara, seorang yang sangat irit dalam literasi, Bapak Ibu Saudara. Kematiannya mengguncang seluruh dunia, Bapak Ibu. Bahkan Skotlandia yang kemudian membuat atau menjadikan salib itu, Bapak Ibu Saudara. Ini disebut sebagai, kalau saudara Katolik, pasti saudara tahu bahwa ini adalah salib Santo Andreas namanya. Karena dia tidak mau disalibkan sama seperti gurunya disalib. Lalu kemudian pemerintahan setempat menyalibkan Andreas dengan cara X seperti ini. 2 hari 2 malam dia bertahan. Dianiaya, penderitaannya luar biasa. Tapi selama itu juga Bapak Ibu Saudara tahu, kalau saudara baca sejarahnya, Andreas berkhotbah kepada para pencambuknya. Andreas berkhotbah kepada para penontonnya. Andreas berkhotbah sampai akhir hayatnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi malam hari ini kita belajar tentang hal-hal yang sifatnya kelihatannya sederhana. Kalau kita melihat ada beberapa orang gereja, nggak banyak omong dan seterusnya, Bapak Ibu. Mungkin dia punya potensi lebih, yaitu di dalam tindakan. Jangan hanya bicara, Bapak Ibu, jangan hanya berdoa. Mari kita melangkah dalam sebuah aspek tindakan yang sifatnya konkret, yang realistis, yang kita percaya bahwa ketika kita melangkah, maka Tuhan akan diperkenankan buat kita semua. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman hari ini. Biarlah apa yang hamba tabur dan sampaikan jadi berkat buat kami semua yang ada di dalam Zoom meeting hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan Bu Michelle. Amin, amin. Wow, luar biasa ya kasih-kasih Tuhan. Masih menyimak ya, sangat luar biasa ini bukti dari pelayanan beliau yang sangat luar biasa ya. Bukan hanya katanya berkata-kata aja. Oh, baru saya mengerti apa artinya caption lagi. Temanya itu ya ternyata sangat dalam ya artinya Pak Andreas ya. Biarlah kita menjadi orang yang cuman pinter berkata-kata, mendingan katanya sedikit-sedikit aja tapi langsung cek-cek
bertindak. Amin. Saya mau seperti itu, Pak. Tapi memang itu butuh effort yang sangat luar biasa, dan kalau Pak Andreas seperti itu, punya kasih anugerah seperti itu, dan saya yakin itu bukan suatu hal yang sangat mudah dilakukan oleh banyak orang. Kalau nggak ada kerinduan juga yang besar, itu juga susah ya. Dan saya sangat appreciate sekali dan sangat bersyukur mengenal banyak hamba-hamba Tuhan yang bukan hanya cuman eh, banyak pitch-nya berbicara yang itu banyak kata-kata tentang firman, tapi memang melakukannya dengan langsung, tindakan langsung ya. Menjadi berkat yang sangat luar biasa. Kasih-kasih Tuhan, ayo nanti kita akan eh, tanya jawab. Nah, boleh sekarang on cam kita akan foto keluarga dulu sebelum Ibu Deborah ini akan kesaksian juga. Pasti juga luar biasa ya, sudah ikut melayani hambanya, menemani suaminya untuk melayani selama ini. Apa yang akan beliau saksikan. Tapi kita foto keluarga dulu. Mari kita on cam sejenak. Kita akan on cam dan nanti dilihat di YouTube ya. Dan yang belum subscribe, tolong bantu subscribe, di-like, di-sharekan. Karena bukan untuk secret prayer, bukan untuk Andreas, tapi untuk berkat bagi orang-orang sekitar kita. Oke, kasih-kasih Tuhan. Boleh Sister Alice memfoto kita? Ayo gaya yang cantik, yang ganteng. Oke, siap. Senyumannya saya hitung 3, 2, 1. Oke, satu lagi. Senyumannya 3, 2, 1. Terima kasih. Makasih tuh ada Mam Nani juga yang sudah memfotoi. Beliau juga seorang yang sangat luar biasa. Ini orang-orang yang kasih-kasihnya Tuhan yang sangat dahsyat ya. Nah, kasih-kasih Tuhan, kita sudah foto, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan dipersiapkan juga pertanyaannya. Yang menyimak pasti tahu akan bertanya apa. Yang nggak tanya pasti nggak nyimak ya. Tahu. Nanti akan bertanya. Ya, persiapkan pertanyaannya. Nah, sekarang dipersilahkan untuk Ibu Deborah untuk menyaksikan kebaikan yang Tuhan. Untuk waktu dan tempatnya, silahkan Ibu Deborah. Mungkin boleh geser atau gantian tempat, Pak. Sama istri. Nah, biar kelihatan. Nah. Shalom semuanya. Shalom, Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Deborah. Jadi kalau saya sudah menikah sama Pak Andre itu mungkin udah dari 2008 ya. Berarti kita udah menikah sekitar berapa? Jadi berapa? 15 tahun ya. Sekitar 15 tahun lebih kita menikah ya. Tahun depan kita menunjukkan pernikahan ke 16 tahun. Jadi sebenarnya titik balik kemarin pelayanan suami itu kan selama ini suami itu melayani di gereja eh, bersinode ya gereja Presbyterian lah istilahnya gereja yang apa namanya ya Injili ya maksudnya yang seperti gereja-gereja pada umumnya. Dan selama ini suami kan kalau saya bekerja, saya bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan dan beberapa ketika menikah, puji Tuhan perusahaan di mana saya bekerja tuh bisa memindahkan saya ke kota terdekat di mana suami saya pelayanan. Jadi pada waktu saya menikah sebelumnya saya udah minta kalau bisa saya menikah dipindahkan ke kota di dekat suami saya pelayanan. Waktu itu suami di Poso, saya di Palu. Jadi ya, eh, karena prinsip saya suami melayani Tuhan, maksudnya Tuhan segala bangsa, ya kan. Dalam arti kata kalau saya bekerja kepada orang, ya kan, bekerja kepada orang di mana orang itu bukan Tuhan. Jadi lebih takut sama orang atau lebih takut sama Tuhan. Jadinya saya berpikir lebih baik saya ngikutin suami yang melayani Tuhan. Gitu. Nah, eh, singkat cerita, kita menikah udah belasan tahun,
Terus selama ini suami, dimana kita berpindah tempat, suami selalu pelayanan di gereja, di mana ya minta maaf mungkin secara bulanan itu mendapatkan pendapatan. Nah, ketika suami ketemu dengan pelayanan yang per hari ini sudah terjadi di pelayanan lapas penjara, waktu itu Pak Ayung ada di sini ya. Saya ingat sekali itu Pak Ayung datang ke rumah, suami udah bilang ada orang lapas, apa ex lapas pelayanan bla 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 bla. Kamu ya maksudnya ketemulah gitu loh. Saya itu ingat banget itu waktu pertama kali ketemu Pak Ayung, ini siapa lagi suami pelayanan kayak gini, saya selalu ingetin hati-hati ya, maksudnya gimana pun kan kita takut ya, nggak pernah dengar, nggak pernah ada keluarga pernah maaf pernah masuk lapas lah, pernah, saya belum pernah seumur-umur masuk ke dalam event pelayanan dalam penjara tuh saya belum pernah gitu kan. Terus apa maksudnya bertemu atau eh, kenal sama keluarga ataupun saudara ataupun teman yang di lapas juga nggak pernah gitu kan. Jadi bener-bener kita nggak pernah ada di dunia tersebut. Nah, terus suami dan cobalah kamu ini ketemu. Saya ingat banget tuh udah dongkol. Ini apa lagi pelayanan kayak gini nih nggak ngerti lagi. Sampai akhirnya suami memutuskan apa masuk ke dalam pelayanan lapas. Nah, titik balik kenapa akhirnya saya mendukung suami pelayanan lapas itu, jadi waktu komsel nih sama sebagian anak-anak lapas, ex lapas itu kan, di situ tuh saya melihat, maksud saya per hari ini saya bukan merasa saya tuh berkekurangan, Tuhan tuh cukupkan segala sesuatunya. Cuman ketika saya ketemu sama mereka, mendengar kesaksian mereka, mereka itu tidak lebih beruntung dibandingkan saya secara financially mungkin ya. Tetapi ada satu kebahagiaan yang luar biasa ketika mereka diselamatkan. Ya, dalam arti kata mereka bisa menggunakan hartanya mereka yang mereka miliki tidak seberapa untuk benar-benar untuk pelayanan. Itu menurut saya gila, ini mereka tuh sungguh-sungguh orang-orang kayak gini nih. Kan kasihan maksudnya, apakah kita meninggalkan hanya karena apa maksudnya ya uang dan sebagainya, akhirnya ya udahlah saya dukung pelayanannya dia. Nah, sampai sekarang Tuhan cukupkan, walaupun apa yang ada dengan apa yang ada tuh tetap Tuhan cukupkan, dan puji Tuhan ya sampai sekarang kita masih bertahan, dan maksudnya berkat bukannya semakin kecil tetapi berkat itu semakin bertambah, bukan dalam financial saja tetapi lebih pada damai sejahtera, dan saya lihat suami juga lebih bisa berekspresi, bisa mengembangkan ide-idenya, konsep-konsepnya yang kadang-kadang saya pikir ini agak-agak eh, harus ditarik ke bumi gitu, konsep-konsepnya. Tetapi at least dia punya sesuatu hal yang punya mimpi-mimpi yang bisa dikembangkan dari pelayanan yang sederhana ini. Itu sih saksian saya. Gak panjang ya. Saya Boleh kembalikan. panjang lagi, masih banyak waktunya Ibu. Luar biasa. Mungkin ada ditambahkan lagi, nggak apa-apa. Pak Handras mungkin juga boleh mau mau apa menambahkan Cukup, cukup. kesaksian. Cukup ya? Sudahlah. Nanti Sangat, berseri. iya, iya sangat luar biasa ya seorang tidak mudah mendukung pelayanan suami yang seperti itu ya, dalam arti kata melayani ex lapas. Kalau saya pasti juga, aduh jangan, wah takut, dan wah pasti banyak pikiran-pikiran yang jauh gitu ya Ibu ya, dan pastinya kalau nggak karena kasih anugerah Tuhan itu ya sangat-sangat tidak mungkin ya, karena sesuatu yang ada kerinduan besar, dan aku tahu ini benar, dan aku tahu ini memberkati Tuhan. Itu tadi kata memberkati banyak orang itu, dan kata Ibu tadi itu sebuah ada kedamaian ya, itu sesuatu yang iya saya pernah mengalami kayak gitu, walaupun mungkin banyak orang ngapain sih loh sonok sini waktu masih muda, ayolah kayak gitu. Tapi kayak di saat saya ikut mungkin kebanyakan kayak sama Pak Dodi, kamu nanti ya sama orang-orang tua terus jangan, semoga kamu nggak tua mukanya kata gitu. Tapi aku bilang iya ya Pak, saya ini nanti lama-lama jadi tua mukanya, aku bilang gitu. Tapi saya bersyukur, terus saya bilang juga sama suami saya, iya
aku kadang ngobrol, iya, kok sekarang sama orang tua ini Mam Nani dan semuanya orang di Yasmin kan orang tua, maaf ya orang-orang yang sudah senior, tapi saya ngambil sebuah apa ya, sukacitanya gini suami saya, bagus dong nanti kamu kan melayani anak-anak muda dan melayani banyak orang. Itu kamu akan mengambil ilmunya di situ katanya. Justru kamu belajar dulu, ntar kalau kamu udah dapet sesuatu, kamu akan apa pelajaran yang kamu dapat itu akan kamu terapkan gitu. Oh iya ya gitu. Untungnya suami itu yang mensupport gitu dan eh, ada sukacita itu memang benar ya Ibu ya bahwa kita memberkati orang walaupun eh, pokoknya kita menjadi berkat dan terlihat berdampak itu kayak wah amazing ya. Itu hal kalau itu kerinduan kita itu kayak bikin kita God, why you so good dan amazing dan sangat bersyukur gitu Ibu ya. Saya memang mengalami itu eh, dan sangat-sangat diberkati juga malam ini dan saya juga sering ketemu ya dengan Bapak Ibu dan anak-anaknya juga. Itu luar biasa melayani bareng-bareng. Wah, itu impian saya punya keluarga bisa melayani bareng-bareng. Nah, sekarang Ibu Susan boleh menanggapinya. Silahkan Ibu Susan. Yang Kita teman-teman berikan yang kemuliaan lainnya, buat Tuhan ya. Puji nama ya, Tuhan. Wow, ini pelayanan yang unik ya bagi saya ya. Saya kalau lihat Pak Andreas sama Ibu, ini kelihatannya benar-benar pasangan yang luar biasa nih. Dari wajahnya aja udah kelihatan sama ya. Jodoh ya. Ya, kekasih Tuhan di tempat ini ya. Dan di sini juga ada Ko Ayung ya. Selamat bergabung Ko Ayung. Baru pertama kali ya Ko Ayung di tempat ini juga bersama dengan Pak Andreas juga Ibu. Tadi saya katakan ya Pak Ayung. Jalan, Bu. Oh, udah sejalan. Oke. Tadi saya dengar ya dari Pak Andreas nggak gampang ya. Seperti tadi katakan menjadi pelaku firman di mana harus berani. Kalau berani ya ada untungnya sih luar biasa ya, betul ya Pak ya. Tapi kalau berani nggak ada untungnya, rasanya sia-sia kasih Tuhan. Tapi bukti pada hari ini kita melihat kekasih Tuhan. Di mana kalau memang Tuhan menyertai apapun, ya ini nggak gampang. Sungguhan, betul tadi Michelle katakan. Saya sendiri pernah ke lapas. Wih, ngapain busan ke lapas ya perempuan seperti ini? Ya loh. Cuma di sana saya melihat kekasih Tuhan. Orang-orang di sana itu banyak yang kita nggak tahu motivasinya. Jujur, ya loh. Pertobatan yang sejati itu. Ketika kita mendapatkan seperti Pak Andreas katakan, dan Ibu juga melayani. Itu suatu keselamatan itu yang kita berikan kepada Tuhan, jiwa-jiwa. Ya, banyak juga saya mendengar mereka itu sudah bertobat, tapi melakukan kesalahan lagi, kembali lagi ke situ. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan saya, Pak ya, untuk Pak Andreas. Karena dalam pelayanan ini cukup rumit. Harus betul-betul istri harus mendukung. Saya lihat juga ada lapas pria dan wanita. Bagaimana cara mengatasi kalau ya orang-orang di lapas itu kelihatannya bertobat, tetapi karakternya itu benar-benar masih belum ya seperti masih keduniawian itu Pak. Jadi agak sangat sulit ya cara Bapak untuk eh, mengarahkan tuh bagaimana Pak? Mungkin itu perlu supaya kita bisa mensiasati ya kekasih Tuhan cara-cara kalau orang menghadapi seperti ini. Mungkin itu pertanyaan saya Pak Andreas. Oke, Makasih. baik, Bu Susan. Dan Bapak Ibu, di sini ada Bu Teti. Ini salah satu tim saya, Bu, di Karawaci. Bu Teti bisa on cam. Dan saya kenal beliau eh, dalam beberapa bulan setelah saya berkeputusan untuk apa namanya bersama-sama dengan mereka. Bu Teti bisa sharing. Tentu eh, kehidupan Bu Teti ini lebih bisa menjawab yang Bu Susan tadi tanyakan. Bagaimana dengan beberapa teman yang Bu Teti bisa lihat langsung beberapa kali keluar masuk dan segala macamnya. Kalau Bu Teti ini baru sekali masuk, tapi sekali masuk belasan tahun dia. Jadi, jadi beliau pasti punya punya pengalaman langsung. Bu Teti bisa sharing 2-3 menit. Kenapa banyak teman-teman itu yang kemudian kembali lagi di dalam lapas. Nanti saya akan
sampaikan salah satu metode untuk bisa menangani mereka. Silakan Bu Teti. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Teti. Saya lulusan dari LPP, dari Lapas juga. Kurang lebih saya tinggal di sana hampir setengah dari usia saya, kalau nggak salah, ya kan. Jadi saya pikir kalau Bapak bilang kenapa orang sering keluar masuk, beberapa teman saya keluar masuk, bukan beberapa sih sebenarnya, banyak juga ya, bukan cuma beberapa. Kalau beberapa itu kan sedikit, tapi memang pada kenyataannya selama saya ada di sana itu berulang gitu. Teman saya itu ada yang udah saya masih di situ, dia datang lagi. Terus dia bebas, dia datang lagi. Saya masih tetap di situ, nggak pulang-pulang. Dia datang terus, datang. Saya pikir apa sih yang bikin mereka? Tapi ternyata ketika saya ada di luar, ketika saya sudah bebas, saya menyadari bahwa memang segala sesuatu itu tersedia. Maksudnya makan kita nggak mikir, ya kan? Bangun tidur makanan udah tersedia. Terus pulang kegiatan makanan udah tersedia. Sore hari main-main makanan udah tersedia. Jadi kita nggak pernah mikir. Tapi ketika kita sudah di luar, terus terang banyak sekali hal-hal yang membuat akhirnya mereka tidak bertumbuh. Teman-teman saya itu kembali lagi ke jalan yang kemarin-kemarin itu yang membuat mereka terjerumus, karena pilihannya cuma itu satu, kelamaan di dalam itu usia semakin habis. Sudah itu kesempatan untuk bekerja itu rasanya udah hampir nggak ada. Udah gitu yang tahu kerjaannya itu lagi sebenarnya. Jadi kembali lagi ke situ, dan yang paling penting adalah komunitas yang benar. Saya pikir seperti itu ya. Satu hal buat saya pribadi, baru-baru ini juga kita punya teman juga ada yang kena lagi gitu ya, ada yang masuk lagi. Itu satu hal, mungkin pemilihan saya pikir seperti itu ya, komunitas yang salah juga itu membuat ambil tindakan juga gitu, nggak kuat, nggak teguh. Karena saya pikir ketika kita ada di dalam satu komunitas, harusnya kita semakin bertumbuh, kita semakin kuat, dan kita semakin karena kita maunya, tujuannya kan mau melayani. Tapi pada akhirnya kalau kita kembali lagi begitu, itu tandanya ada yang salah gitu. Ada yang salah di dalam berkomunitas. Saya pikir seperti itu ya. Jadi saya sangat membandingkan seperti itu. Kadang-kadang buat saya sendiri, bahkan buat teman-teman saya juga, gitu. Kadang-kadang kita goyang, kadang-kadang kita merasa pada saat tertentu gitu, mungkin tekanan terlalu banyak gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita hampir nyerah. Tapi satu hal, karena komunitas yang saya ada di situ adalah komunitas yang benar-benar berkiblat kepada Tuhan, itu makanya begitu kita satu orang kelihatan goyah gitu, yang lain langsung mensupport, walaupun mungkin nggak perlu pembinanya yang support langsung gitu. Itu gunanya, makanya kita membangun doa pagi itu sebenarnya itu sangat berguna bagi kita semua untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, makasih Bu Teti. Jadi paling tidak Bu Susan punya gambaran Bu ya, bagaimana kehidupan mereka di dalam lapas itu. Terus kemudian yang kedua adalah pentingnya satu komunitas positif. Itu. Karena di dalam lapas itu ada satu unsur namanya kekerabatan, Bu. Nah, kekerabatan yang positif itu mengarah kepada pelayanan. Tapi kekerabatan yang negatif itu dia akan menjadi penjahat kelas pulung lagi, lebih besar lagi begitu. Yang kedua, residivisme di Indonesia itu persentasenya cukup tinggi, Bu. 10,17% setiap tahun. Jadi kalau misalnya ada 100 orang yang keluar, yang bebas tahun ini, tahun depan yang masuk itu kurang lebih sekitar 17 orang sampai 18 orang. Jadi sangat besar sekali. Itu sebabnya penting sekali mereka punya komunitas, mereka punya pembina. Kalau tidak, itu akan berat. Kenapa? Karena masyarakat tidak siap menerima mereka. Nah, itu yang jadi masalah, Bu. Ya, dalam penelitian saya ada 2 orang yang 7-8 kali keluar masuk di dalam penjara. Waktu saya tanya, jawaban mereka sama.
karena di penjara mereka lebih diterima dibandingkan di luar penjara. Jadi sebenarnya ketika mereka keluar dari lapas, Bapak Ibu, itu mereka itu lebih ngeri dibanding di awal ketika mereka masuk. Ya, catatan saya itu 3-4 hari itu mereka nggak bisa tidur. Jadi mereka mikir karena mereka mikirnya itu orang-orang di luar itu lebih jahat dibandingkan dengan penjahat yang ada di penjara. Nah, itu sebabnya ada sebuah istilah ketika teman-teman yang keluar dari lapas yang menyandang status eks lapas itu sebetulnya sedang menghadapi hukuman ganda. Yang satu mereka sudah menyelesaikan secara pidana, artinya keputusan hukum pengadilan untuk memenuhi unsur keadilan itu. Yang kedua adalah stigma negatif dari masyarakat, Bu. Jadi ketika masyarakat itu menilai ini dan segala macamnya, nah itu berat buat teman-teman ini. Nah, itu sebabnya kenapa supporting dari masyarakat itu penting, dari keluarga itu penting. Nah, persoalannya adalah gereja yang katanya lembaga rohani juga nggak siap, Bu, sebetulnya gitu. Jadi ketika mereka masuk di dalam gereja, gereja menjadi asing buat mereka karena benar mereka dijauhi. Itu sebabnya kenapa ide dulu di awal dengan tim inti BPM. Kemudian kami merintis gereja ini untuk eks-lapas itu, Bu. Jadi agak panjang lebar memang untuk menjawab pertanyaan Bu Susan ya, karena itu basic sekali. Tetapi intinya adalah eh, kita harus menerima mereka. Kita harus menerima mereka tanpa syarat. Itu kuncinya salah satunya. Demikian, Bu Susan. Oke, terima kasih Pak Andreas ya. Ternyata kita melihat ya kekasih Tuhan, ini masih ada orang-orang masih punya hati seperti Pak Andreas beserta dengan keluarga ya, untuk bisa menangani orang-orang yang X ya, yang kata orang tidak berguna. Tetapi saya melihat dalam perjalanan selama ini mereka banyak digunakan juga. Kemarin saya sempat lihat Pak ya, ada yang bisa jadi pemuji, penyembah ya, diaktifkan oleh Pak Andreas untuk membawa firman Tuhan juga ya, sehingga terbentuk BPM. Luar biasa Pak ya. Jadi ini adalah jarang yang kita temui. Jadi kalau sekarang, kalau mungkin kekasih Tuhan di tempat ini ada mengalami keluarga, saudara, ataupun teman yang kira-kira tidak diterima di keluarga, salah satu kita punya sekarang ini, tempat di BPM yang ownernya adalah Pak Andreas. Di nama Tuhan. Terima kasih Pak Andreas. Silakan mungkin yang lainnya mau bertanya. Kasus-kasus apa kira-kira? Yuk Tuh, kekasih Pak Dodi Tuhan. hambanya. Mau Apa tanya itu? open cam Pak Dodi ya, silakan. Mau Pak tanya apa? Dodi. Ya, Pak Dodi udah open cam. udah Ya. udah Udah open itu cam. raise hand maksudnya. Oh ya, Oh, oke. resen. Ya, pertama, kalau pertanyaan pertama mungkin nggak perlu dijawab, nggak apa-apa, Pak. Saya cuma merasa aneh saja. Sebenarnya nama di Alkitab itu Andreas, tetapi Bapak tambahin H, Andreas. Nggak tahu Ya, apakah Hore saya tadi Andreas keliru. atau Haleluya Andreas atau Hosana Andreas. Dari dulu tuh saya mau tanya tapi lupa terus. Hari ini baru ingat lagi. Kedua ini ada mahasiswa juga yang Bapak tangani dari UPH. Ya, di sini ada juga anak UPH. Apa nggak susah Pak ya melayani teman-teman mahasiswa dicampurkan dengan teman-teman mantan lapas ya. Nah, apakah justru banyak positifnya atau bagaimana prosesnya? Ada Pak Yohanes juga nih yang teman-teman Pak Yohanes ini boleh on cam ya kalau bisa. Ini luar biasa juga ya. Ya itu pertanyaan dua aja deh Pak. Makasih Pak. Yang pertama nggak usah dijawab nggak apa-apa Pak. Iya, karena itu nama pemberian, Pak. Jadi saya pasrah itu ya. Ya, ini. Di sini ada Pak Yohanes R itu Pak Yohanes Rumsa ya, yang tim BPM ya. Terus kemudian kebetulan di sini juga ada Mika dari mahasiswa UPH. Tentu seni untuk mengelaborasi keduanya itu tidak mudah, Pak. Tetapi ada satu teori namanya teori pembanding. Itu yang saya gunakan, yang saya pakai. Jadi kalau mau
nilai prestasinya tinggi, maka kompetensi dan kompetisinya harus ditambah. Itu yang paling simpel gitu loh. Nah, saya punya mimpi besar. BPM ini tidak ada lagi perasaan ini Pak, tidak ada perasaan seperti wah saya inilah bla bla dan segala macam. Nah, itu sebabnya saya coba untuk kolaborasikan dengan UPH, mahasiswa UPH, dan puji Tuhannya Bapak Ibu, di antara dinamika di awal ya, ya tentu pasti ada lah Pak ya, ketika misalnya saya dekat dengan anak-anak UPH, mungkin dari BPM punya perasaan, wah sekarang Pak Pendeta lebih dekat sama UPH nih misalnya begitu. Nah, sama halnya dengan misalnya UPH sendiri kan ada dua Pak ya, TC yang pendidikan guru itu dengan FON misalnya. Jadi kemudian ketika saya dekat dengan FON, itu mahasiswa TC, bisa saja mereka berpikir, wah sekarang Pak Pendeta kayaknya lebih lebih dekat dengan FON nih, dan seterusnya begitu. Nah, saya rasa itu sangat manusiawi, Pak. Tapi yang lebih penting adalah saya menekankan tentang saya hambanya Tuhan, itu satu. Jadi bos saya Tuhan, dan jemaat-jemaat semuanya ini adalah umatnya Tuhan. Jadi artinya adalah bahwa saya tidak akan membedakan mereka, saya tidak akan mengecualikan mereka, dan justru saya ingin membalikkan satu fakta umum yang terjadi, bahwa ex-lapas itu nggak mungkin bisa bermasyarakat sosial dengan baik. Itu yang saya coba untuk ini kan, dan puji Tuhannya adalah saya melihat cukup berhasil ya, antara mereka yang pendidikan UPH maupun yang di ex-lapas. Meskipun di awal ya pasti ada ketakutan, ada apa gitu. Mika bisa on cam nggak Mika ya? Nah, ini Mika sedang ada di rumah sakit Bapak Ibu di MC. Dia lagi sakit, lalu kemudian saya pikir daripada dia diam-diam, lalu kemudian saya share tadi, ayo kamu gabung begitu. Nah, saya pikir tidak ada yang kebetulan ya Bapak Ibu Saudara. Mika coba sampaikan 2-3 menit perasaan di awal ketika kamu tahu bahwa gereja itu adalah untuk ex-lapas. Baik, Pak. Suara saya terdengar ya, Pak? Ya, cukup terdengar baik. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Mika. Saya salah satu mahasiswa UPH yang dari TISI. Saya pendidikan, jurusan lebih tepat itu saya ngambil pendidikan agama Kristen. Nah, saya kurang lebih sudah 1 tahun lebih bergabung dengan gereja di BPM, yang bersama-sama dengan BPM. Pasti pertama kali kalau ditanya, apa sih yang jadi rasa, atau pertama kali, bagaimana perasaannya ketemu ketika tahu gereja itu melayani ex-lapas. Yang pertama kali, kita tentunya sebagai mahasiswa, awalnya takut. Jujur, pertama kali saya datang ke gereja itu, saya merasa, wah, ini badannya kekar-kekar semua, penuh tato semua. Terus juga langsung disampaikan mereka ini adalah ex-lapas. Pertama kali saya benar-benar takut. Benar nggak ya? Bisa nggak ya bergabung bersama mereka, pelayanan bersama mereka bareng-bareng gitu. Nah, saya merasa seperti itu, tapi saya rasa itu juga adalah tuntunan Roh Kudus, tuntunan Tuhan. Maksudnya saya nggak diberikan berhenti gitu. Udah, kamu nggak usah ikut mereka lagi. Nggak juga. Tapi dari awal saya masuk, ikut ibadah. Setiap minggu saya tetap datang, dan lama-kelamaan, wah, ternyata kekeluargaan bareng BPM itu luar biasa juga. Mereka itu orang-orangnya baik. Maksudnya, ekspektasi saya yang bilang kalau dari badan mereka yang kekar itu membuat saya takut, itu tidak. Justru badan mereka kekar, tapi hati mereka lembut gitu. Mereka memperlakukan kita, khususnya anak-anak mahasiswa, itu sangat seperti anak-anak mereka. Khususnya waktu yang paling kerasa itu momennya waktu kita mission trip bersama ke Bali kemarin, di bulan Agustus. Itu rasanya sangat-sangat diperlakukan seperti anak kandung mereka begitu. Mereka rela makanan, baik itu dari hal segi makanan, baik itu segi kenyamanan. Mereka selalu mengutamakan mahasiswa UPH seperti itu. Jadi semakin banyak pengalaman pelayanan bersama mereka, semakin banyak momen-momen bersama dengan kakak-kakak di BPM, itu rasanya kita merasa ternyata nggak semenakutkan itu ya bersama dengan ex-lapas begitu. Jadi makin ke sini, saya juga pemikiran-pemikiran saya yang sebelumnya emang merasa takut bersama dengan mereka, itu tidak ada lagi. Justru saya merasa ini adalah keluarga yang sesungguhnya. Saya mahasiswa rantau, saya jauh dari orang tua, ketemu mereka saya berasa bertemu dengan keluarga.
Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, makasih Mika. Nah, itu eh, Pak Dodi, hal-hal yang sifatnya konkret itulah yang terjadi di gereja kami. Ya, demikian Pak Dodi. Makasih Pak Andreas. Makasih Misal. Oke, wah luar biasa ya. Terima kasih Sister Mika. Semoga cepat sembuh ya. Sakit apa? Nanti kita doakan ya. Tetap semangat dan biar menjadi contoh bagi teman-teman yang lainnya. Nanti kita ketemu ya, karena saya rindu banget pengen dengan anak-anak muda ini dan bersatu dan menjadi apa ya, terang dunia gitu loh. Anak-anak muda sekarang kalau saya melihat di gereja tuh banyak kayak kemarin ibadah bikin KKR, lihat wah anak muda berdatangan dengan panas-panasan mencari Tuhan tuh, wah gila Tuhan. Saya tuh nangis, oh gitu kayak luar biasa gitu ya. Coba dulu masa masa muda saya kayak gitu tuh Tuhan gitu, kayak keluarga saya kayak gitu tuh, aduh luar biasa itu. Jadi kayak bersyukurlah orang-orang yang di dalam Tuhan dari masa mudanya. Semangat ya Mika, kau pasti dipakai Tuhan dan keren ya. Nanti kita jumpa setiap minggu ya, ada ya ikut di ibadah ya. Oke oke. Nanti Bu Susan doakan Bu Mika lagi, Sister Mika ya. Bu Susan ini kalau berdoa, wah pasti kamu sembuh. Ya, luar biasa, kita semua anak Tuhan pasti jadi berkat dan pasti jadi terang, dan orang tua, apalagi Bapak Ibu yang di surga pasti bangga dengan kita. Kita tetap semangat ya. Oke, kasih-kasih Tuhan, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin satu lagi Pak, Pak Andreas ya. Kalau saya lihat ini pelayanannya dari anak-anak muda pelajar sampai orang-orang tua ya, dalam lapas, bekas lapas ini. Pernah apa enggak Pak? Kira-kira kalau misalnya dari pelajar ini mereka menemukan pacar gitu ya, terus sampai Bapak pemberkatan nikah itu, pernah apa enggak ngalami seperti itu Pak? Ada kan pemberkatan nikah di BPM ini. Karena itu kan istilahnya kan harus benar-benar ya untuk pemberkatan nikah itu. Kalau dua-dua kenal kan nggak masalah. Tapi kalau salah satu memang dari lapas, atau satunya dari luar itu, Bapak pernah ngalami seperti itu apa enggak Pak? Bentrokan gitu. Untuk pemberkatan Seingat, nikah Pak. ya seingat saya belum kali ya Bu ya. Yang kalau yang Oh, untuk kecuali pemberkatan yang nikah belum enggak ya? ya kecuali yang sama-sama ex lapas sih sudah pernah beberapa kali. Tapi kalau yang satu belum enggak gitu kayaknya seingat saya belum sih ya. Seingat saya belum. Ya, Mm-mm. di Cuman nama kita Tuhan. ada SOP sih Bu ya, ada SOP-nya. Jadi karena saya Mm-mm. background-nya dari gereja ini, jadi setiap mereka yang mau pemberkatan itu ada pelayanan paling cepat itu tiga bulan pendampingan untuk istilahnya konseling pranikahnya itu tetap dilakukan. Bimbingan BPN Pak ya, bimbingan pranikah ya. Iya Selalu ada betul. Pak ya, di tempat Bapak juga ada ya. Iya ada 3 BPN, bulan paling istilahnya cepatnya Bu. bimbingan pranikah. 3 Iya bulan Pak ya. paling cepat 3 bulan. Udah ada ya, apa namanya, metode-metodenya ya. Jadi luar biasa, ada Ya kemajuan yang digerakkan oleh Pak Andreas. Tidak gampang ini kekasih Tuhan. Ya, luar biasa di nama Tuhan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, Bro Erik tuh biasanya mau tanya. Bu Erik. Oh enggak, dada-dada aja ya. Oke. Oh Ibu Nani tadi on cam tapi mungkin sedang itu. Wah, luar biasa ya kasih-kasih Nah, itu Tuhan. Bu Nani. Oh ya, Ibu Nani mungkin ada mau disampaikan atau mau ditanggapin atau mau bertanya, silakan Ibu Ibu ini Apa ya? Mbak kita. Jadi yang luar biasa saya pandang ini adalah suatu misi yang luar biasa, dan kita udah pernah bertemu ya di rumah doa Yasmin, dan saya berharap ini bisa berkelanjutan sehingga mereka yang ex lapas itu bisa dimuridkan untuk memuridkan ex lapas yang lain atau mereka-mereka yang belum bertobat sungguh-sungguh untuk
kita menangkan juga, ya kan? Masih kan banyak. Jadi nanti kita ajar gimana strateginya. Kita mau belajar juga dari Pak Andreas. Kita saling bagi gimana cara kita kerjasamanya supaya kita bisa memenangkan banyak jiwa lah, ya kan? Nggak di luar lapas aja, di luar juga, di dalam juga, yang udah keluar maksudnya ya. Dan kalau bisa yang sebelumnya juga kita perlengkapi, ya kan Pak Andreas? Sebelum keluar mereka diperlengkapi dulu supaya mereka waktu keluar udah beres lah, ya kan, gitu kan. Ya, terima kasih Pak Andreas. Saya juga terbeban untuk lapas. Saya juga ada pelayanan lapas juga. Saya pernah ke lapas juga untuk bersama-sama kita mengadakan suatu ya pelayanan di lapas lah. Ya, makasih. Ya, terima kasih Bunda Nani. Kalau Bunda Nani sih nggak usah ditanyakan pelayanan di mana aja, pasti di mana-mana, pasti semua. Ya, luar biasa ya. Dan kita ucap syukur kita itu bukan orang-orang yang tidak ada kegiatan atau berpengangguran ngurusin orang, tapi kita bersyukur loh bisa ngurusin karena ya memang nggak gampang dan nggak ada orang yang mau ibaratnya itu. Jadi itu sebuah anugerah yang besar ya, bisa mempunyai hati, bisa mempunyai kerinduan seperti itu. Apalagi ex lapasnya itu orang-orang yang mau bertobat dan nanti menjadi seseorang yang dipakai Tuhan itu, wow itu amazing. Dan apalagi orang-orang yang sudah jatuh dalam seperti itu, yang ex lapas dan dia mengetahui bahwa proses yang kemarin itu ternyata sesuatu yang akan disyukuri next. Kenapa begitu dan kenapa saya sekarang begini, pasti ada sesuatu maksud Tuhan, itu sesuatu yang mungkin sudah favornya Tuhan gitu ya, bahwa sesuatu yang memang harus diresponi dengan baik gitu, jangan disia-siakan. Karena setiap orang prosesnya itu kan beda-beda ya, ada yang seperti itu, ada yang sakit, ada yang masuk lapas, ada yang harus mengalami yang keterpurukan yang mendalam itu, ada yang sampai bunuh diri. Makanya kita dikasih kesempatan, walaupun dimanapun itu bisa menyelamatkan dan bisa menjadi banyak berkat dan bertobat itu, wah keren-keren. Terima kasih hambanya Pak Andreas. Pak Andreas ya, kasih Tuhan, bukan Pak Andreas, takut salah dengan Pak Andreas. Terima kasih hambanya Pak Andreas dan Ibu Deborah dan juga tim BIP semuanya, dan Sister Mika cepat sembuh, dan yang lainnya juga yang sudah bergabung malam ini, yang sudah menyiapkan waktunya. Kita yakin dan percaya kita akan bertemu lagi di kesempatan di dalam pelayanan apapun itu ya. Dan kasih Tuhan, kita akan, saya akan mengajak kasih Tuhan untuk yang mau rindu, mau berdoa juga setiap malam jam 12, nanti jam 12 ada ya. Yang mau onset juga ada, ini ada kita, ada di Rumah Doa Yasmin, nanti ada Pak Andreas juga, ada Pak Dodi, Bu Susan, Bu Nani, ini yang akan mengetuai kita, mengajar kita. Kita bukan cuman benar-benar hanya di dalam Zoom doang, tapi kita benar-benar onset dan berperang, ya kan Ibu Nani? Berperang. Karena kita mencintai Indonesia dan bukan karena kepentingan kita sendiri, tapi benar-benar mencintai bangsa ini. Ayo kita maju dan kita benar-benar bersatu hati untuk berdoa untuk bangsa Indonesia. Dan nanti malam ada ya kasih Tuhan jam 12 dan besok jam 9, hari Kamis jam 12 lagi. Oke? Dan kita akan, udah ya Bu Susan, mau disampaikan lagi? Ya, enggak, besok tetap jam 12. Sampai Iya, Kamis ya, jam 12. sampai Kamis ya, betul. Oke, Ya. terima kasih. Oke, kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah malam ini. Kita mengucap syukur, kita akan kembali lagi nanti malam, dan tetap di-subscribe ya. Jangan cuma ditonton aja, di-subscribe, di-share linknya ke yang lainnya untuk menjadi berkat. Karena pasti pelayanan ini nggak banyak yang tahu, dan
biar banyak orang juga menjadi mendengarkan, oh ternyata ada ya gitu, dan ada mungkin saudaranya yang mungkin lagi terpuruk, wah aku pengen dong masuk ke komunitas ini, boleh gitu ya, bisa kita saling bersinergi, cia. Oke, kita akan mengakhiri ibadah ini. Boleh Pak Andreas untuk menutup doa untuk memberkati kita dengan doa berkat dan doa penutup. Silakan. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita ke hati kita, bawa kepada Tuhan, dan kita akhiri apa yang kita lakukan malam hari ini, terima berkat daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau baik bagi kami, meskipun berbeda tempat, tetapi kami dipersatukan dalam Zoom ini. Biarlah apa yang kami naikkan, jiwa pujian penyembahan kami, kebenaran firman Tuhan, sharing kami hari ini, itu benar-benar menyukakan hati Tuhan. Tolong bagi kami semua untuk jadi pelaku sabda firman Tuhan. Kami akan mengakhiri dan kami akan berpisah. Kami memohonkan berkat Tuhan datang atas kami semua. Kasih karunia, damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, pencipta kali langit dan bumi, serta segala isinya, Juru Selamat satu-satunya Yesus Kristus dan pemeteraian Roh Kudus, menyertai memberkati hidup kita hari ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari katakan terima kasih.